kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan berikutnya adalah pembahasan tentang ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad yaitu menghidupkan ya lahan-lahan yang tandus, lahan-lahan yang mati, lahan-lahan yang tidak ada pemiliknya. Maksud dari al-mawad adalah al-ardul lati la malika laha, yaitu lahan bumi, maksudnya tanah, ya, lahan tanah yang dia tidak ada pemiliknya, Wahiyal ardul munfakkatu anil ikhtisasati wa mulki maksumin. Dan lahan-lahan yang terlepas dari kekhususan. Demikian pula terlepas atau tidak ya dimiliki oleh ya maksum, yaitu orang-orang tertentu yang dia secara syar'i diberikan hak untuk memiliki lahan-lahan tersebut. Siapakah atau apakah ya apa saja kekhususan yang di sana tidak berlaku ya al-mawad ini atau ihya'ul mawad, yaitu menghidupkan lahan-lahan yang tidak ada pemiliknya ini. Lahan-lahan yang dikhususkan yang tidak bisa diberlakukan di sana, hal ini adalah contohnya seperti ya das, yaitu daerah aliran sungai atau aliran laut, yang ini tidak boleh untuk dimiliki karena ini ada keperluan ya untuk hal tersebut. Ya. Begitu juga tempat-tempat di mana ini hewan-hewan ternak digembalakan. Begitu juga seperti kebun-kebun dan kuburan-kuburan yang ini sesungguhnya kembalinya kepada kemaslahatan umum. Ya. Jadi hal seperti ini terhitung dia adalah hak khusus
ya, atau hal-hal yang dikhususkan yang ini terkait dengan kemaslahatan orang banyak, ya, karena ini dimiliki oleh orang banyak, demikian. Oleh karenanya ya tidak diberlakukan di sini ihya'ul mawat, yaitu menghidupkan lahan yang tidak ada pemiliknya. Adapun lahan yang ada pemiliknya yang disebut dengan mulkul ma'sum, yaitu kepemilikan orang yang dinyatakan ma'sum. Orang-orang yang dinyatakan punya hak kepemilikan ini di dalam syariat kita, maka itu ada 4 orang. Yang pertama adalah dia seorang muslim, kemudian yang kedua adalah dia seorang kafir yang sedang melakukan perjanjian, ya, gencatan senjata atau semisalnya dengan pemerintah kaum muslimin. Begitu juga berikutnya adalah kafir dhimmi, yaitu seorang atau orang-orang kafir yang mereka ini ya menginduk kepada pemerintahan kaum muslimin dan siap untuk mengikuti ya hukum Islam secara umum, ya. Kemudian adalah kafir musta'man, yaitu orang yang ya dijamin keamanannya, demikian. Nah, ini 4 orang kafir, 4 orang ya yang disebut dengan ma'sum, yaitu orang yang dia dijaga, ya, dijaga hartanya dan dinyatakan dia memiliki kepemilikan seperti itu. Adapun kafir harbi, yaitu kafir, orang kafir, jenis yang keempat dari kafir, tidak digolongkan kepada maksum, ya, yaitu orang yang dijaga harta, jiwa, dan seterusnya. Nah, ini dikarenakan dia memerangi kaum muslimin, maka peperangan tersebut dibalas dengan ya peperangan seperti itu, sehingga ya tidak dijamin ya keselamatan jiwanya, demikian pula keselamatan hartanya dan seterusnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, keempat jenis orang ini yang kita sebutkan tadi, yaitu orang muslim, dan 3 jenis orang kafir, yaitu kafir mu'ahad, yaitu kafir yang sedang mengadakan perjanjian ya keamanan dengan kaum muslimin. Berikutnya adalah ya kafir dhimmi, yaitu kafir yang dia menginduk kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man, yaitu kafir yang dia diberi jaminan keamanan. Nah, ini tidak boleh bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin ya untuk melakukan pelanggaran ya terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Haram, ya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan janganlah kalian melakukan pelanggaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ya mencintai orang-orang yang melakukan pelanggaran. Baik, apa hikmah disyariatkannya menghidupkan lahan yang tidak ada pemiliknya? Menghidupkan lahan yang tidak ada pemiliknya, maka di sini terdapat ya bentuk pengembangan dan perluasan terhadap usaha-usaha mencari rezeki, ya. Dan tentunya di sana ada pahala bagi orang yang bagus niatnya, di mana dia dengan seperti itu, ya, memanfaatkan satu lahan, ya, baik itu untuk dirinya maupun untuk ya kaum muslimin, ya, dengan apa yang akan dihasilkan dari lahan tersebut berupa makanan, ya, buah-buahan dan seterusnya, ya. Dan demikian pula ya akan dihasilkan pula dari situ bila dia menanam tanaman-tanaman yang ternyata tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang merupakan pertanian atau buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga ini bisa dibagikan kepada ya orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berhak, pihak yang berhak terhadap zakat tersebut. Atau dia bisa menghasilkan
ya harta yang dengannya dia bersedekah kepada fakir miskin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini merupakan kebaikan. Di sini ya ada hikmah besar dari menghidupkan lahan, ya, memanfaatkan lahan di mana lahan tersebut tidak ada pemiliknya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa dalil yang menunjukkan adanya keutamaan bagi orang yang menghidupkan lahan ketika niatnya bagus, niatnya baik? Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini berlaku umum, maka bisa ditujukan untuk apa yang kita sebutkan tadi. Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau yang dia bercocok tanam, ya, bertani, lalu makan dari tanaman-tanaman yang ditanamnya atau pertanian yang dia bercocok tanam, ya, dengannya, memakan darinya burung atau manusia atau hewan ternak. Jadi dimakan ya sebahagian dari apa yang ditanamnya. Melainkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hal tersebut itu dengannya ya akan menjadi sedekah baginya. Demikian, ya, menjadi sedekah baginya. Perhatikan ya. Luar biasa ini. Ya, tentunya kalau hewan-hewan yang makan, ya tentunya ini terkadang sang pemiliknya ini tidak rela dan tidak ridho. Namun karena ini memberikan manfaat yang jelas kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya apabila ternyata dihasilkan pula makanan-makanan yang ini sangat bermanfaat bagi manusia walaupun dengan jalur harus membeli, ya, harus melakukan barter dan semisalnya, maka ya ini pun akan menjadi manfaat ya bagi orang yang menanam tanaman tersebut, ya, menjadi pahala baginya, seperti itu. Nah, dalam hadis ini terdapat juga keutamaan, ya, keutamaan untuk bertani atau bercocok tanam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Baik, kita akan sebutkan rincian dari hukum menghidupkan lahan yang tandus yang tidak ada pemiliknya. Rincian pertama, siapa saja yang dia menghidupkan lahan yang tandus, yang mati, yang tidak ada pemiliknya, maka lahan tersebut itu menjadi miliknya. Lahan itu bisa menjadi miliknya. Baik itu ya dia seorang muslim atau dia seorang mukmin, seorang kafir zimmi, ya, demikian. Baik itu diizinkan oleh penguasa maupun tidak diizinkan oleh penguasa. Ya, baik itu di negeri Islam atau di luar negeri Islam, ya, selama tidak berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti kepemilikan umum tadi kita katakan, kuburankah dia, jalanan umumkah dia, ya, kemudian begitu juga contohnya daerah aliran sungai, ya, atau tempat-tempat pengembalaan hewan ternak, ya. Maka yang seperti ini, ya, maka tidak boleh dimiliki, ya, tidak boleh, ya, dimiliki, ya, dengan cara dihidupkan, ya, lahan tersebut, karena sesungguhnya ini milik umum, ya, milik umum. Sesungguhnya ada pemiliknya. Jadi lahan-lahan, ya, yang boleh untuk dimiliki setelah dihidupkan dengan berbagai hal bentuk aktivitas di sana, seperti contohnya ya bercocok tanam, ya, dialiri sungai, dialirkan air kepadanya, ya, kemudian dibangun bangunan atau dibuat dinding padanya, ya, pagar pembatas,
ya, maka ini adalah lahan-lahan yang tidak ada pemiliknya, ya, tidak ada yang memilikinya, baik itu pemiliknya sifatnya pribadi, ya, yang kita sebutkan tadi, apakah dia muslim, apakah dia kafir zimmi, apakah kafir musta'man atau kafir mu'ahad, ya, maka tidak boleh itu dimiliki, ya, kalau ada pemiliknya seperti ini. Begitu juga apabila dimiliki oleh umum, maksudnya orang lain yang memanfaatkannya, ya, maka tidak boleh untuk dimiliki dan dihidupkan. Demikian. Ada hadis tentang keterangan yang kita sebutkan barusan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man a'mara ardan laisa li ahadin fahuwa ahaqqu." Akhrajahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menghidupkan lahan yang tidak ada dimiliki oleh seorang pun, ya, baik itu dimiliki oleh pribadi maupun ya secara umum, maka dia adalah orang yang berhak terhadap lahan tersebut, ya, seperti itu, ya. Oleh karenanya lahan-lahan seperti lahan PTP, lahan, ya, ex-PTP, ya gitu ya, kalau yang pernah kita sebutkan adalah lahan garapan, ya, maka ini tidak boleh, ya, kita miliki, ya, kita perjualbelikan, ya, kita hidupkan, karena ini adalah milik pemerintah, ya, milik pemerintah. Maka ya, izin untuk mengelolanya, menggarapnya, membangun bangunan di atasnya, lakukan aktivitas, ya, padanya, maka yang seperti ini harus izin dari pemiliknya, yaitu pemerintah. Bila diizinkan, maka silahkan lakukan. Nah tentunya, ya, tidak boleh, ya, berniat untuk memilikinya, ya, tidak boleh untuk diusahakan untuk memilikinya, karena itu bukan lahannya, kecuali apabila memang pemerintah yang melepaskannya. Demikian, ya, melepaskannya, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila ada pemerintah ini, ya, ingin membagikan lahan kepada masyarakat dan itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, ya, maka tempuhlah syarat itu dengan secara berurutan dan bertahap, demikian, secara keseluruhan, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tentunya terlarang dan menyalahi syarat-syarat tersebut, sekaligus menyalahi, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya, ya, rincian kedua. Nah, apabila ada pemimpin, penguasa ketika itu berpandangan untuk menetapkan sebuah putusan-putusan perkara dan memberlakukan keadilan, ya, dan menyelesaikan perselisihan, ya, lalu penguasa tersebut memerintahkan orang-orang untuk memberikan izin, ya, agar bisa melakukan menghidupkan lahan yang kosong, lahan yang mati atau lahan yang tidak pemiliknya, maka wajib untuk ditaati, ya, wajib untuk ditaati, ya. Seperti mungkin sebahagian kebijakan pemerintah kita, ya, di negeri ini yang kita dapatkan, contohnya sebahagian wilayah seperti sebahagian suku, ya, seperti suku Jawa, mereka dikirim oleh pemerintah, ya, lewat mungkin perwakilan yaitu PTP, ya, perkebunan begitu, untuk bekerja di perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah, menghidupkan lahan-lahan tersebut, ya, membuka hutan, ya, menghidupkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, ya, maka ini dibolehkan, ya, maka ini dibolehkan tentunya dengan dijamin, ya, keamanannya, dijamin juga keselamatannya, ya, penghidupannya, seperti itu. Tentunya kalau dia ada gaji, maka diberikan gaji yang sepantasnya, seperti itu, ya.
Ini pernah diberlakukan ya di negara kita di tahun-tahun ya, dekade tahun beberapa dekade yang tahun yang lalu ya, seperti itu. Baik, nah ini bagus ya seperti itu untuk menghidupkan lahan, demikian. Ya, dan kalau memang itu sebuah ketetapan dan itu kebaikan, maka wajib ya untuk mentaati hal tersebut, demikian ya. Karena itu bukan merupakan perkara yang maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Demikian. Ya, seperti itu. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik, dan ini merupakan kebaikan yang menghidupkan lahan ya, lahan yang tandus, lahan yang mati ya, seperti itu. Dan tentunya apabila pemerintah yang memerintahkan untuk menghidupkan lahan tersebut, maka lahan itu menjadi milik pemerintah tentunya ya. Adapun orang-orang yang diperintahkan untuk menghidupkan lahan tersebut, apabila mereka digaji ya, maka mereka sebagai pekerja tentunya ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana cara menghidupkan lahan yang tandus yang tidak ada pemiliknya ya? Maka ada beberapa yang bisa dilakukan. Ini sudah kita sebutkan tadi sebahagiannya. Yang pertama adalah dengan membuat pagar pembatas ya, pagar pembatas yang ini merupakan tentunya diberlakukan dalam kebiasaan orang-orang ya, begitu juga bisa dengan mengalirkan ya sumber air atau membuat sumber air atau mengalirkan air ke tempat tersebut ya. Atau contohnya membuat sumber air ya tadi, yaitu sumur dibuat di sekitar lahan tersebut. Begitu juga bisa dengan cara menanam tanaman ya, atau menanam pohon bercocok tanam ya. Dan itu dikembalikan semuanya kepada kebiasaan masyarakat ya, di setiap zaman dan setiap tempat, demikian ya. Nah, maka apabila orang-orang mereka mengakui sebuah tindakan itu merupakan bentuk menghidupkan lahan, maka ketika itu lahan itu ada pemiliknya, maksudnya sudah ada yang menghidupkannya dan ini akan menjadi miliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila secara syar'i ya ada orang yang menghidupkan lahan tersebut ya dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi, maka dia memiliki lahan tersebut dan apa saja yang ada padanya, demikian ya, seperti itu. Baik lahannya luas maupun lahannya sempit, lahannya besar ataupun sedikit, demikian. Namun apabila ya orang tersebut tidak mampu untuk berikutnya melakukan pengelolaan ya, atau ada seseorang yang dia atau para rakyat yang mereka tidak mampu untuk membuka lahan, maka boleh ya penguasa ketika itu menetapkan pemberian lahan secara gratis bagi orang-orang tertentu. Mungkin untuk membuka lahan tersebut agak sulit, maka dibantu oleh pemerintah ya. Nah, kemudian itu diberikan secara gratis kepada sebahagian rakyatnya, maka ini dibenarkan seperti itu. Begitu juga kalau seandainya ya tidak mampu untuk meneruskan lahan tersebut, maka boleh ya pemerintah yang mengambilnya, seperti itu. Demikian. Ya. Ya, kemudian nanti diserahkan kepada yang mampu untuk mengurusinya ya, yang mengelola lahan tersebut, seperti itu. Namun bila sang pemilik sebelumnya setelah dia melakukan
usaha-usaha atau cara-cara untuk menghidupkan lahan yang tandus yang tidak ada pemilik sebelumnya, tidak mengizinkan ya untuk diambil alih oleh pemerintah, ya maka hal ini bisa diberlakukan akad ya musaqah atau muzara'ah berikutnya, ya dengan difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Kemudian nanti orang yang menghidupkan tersebut ketika tidak mampu untuk ya melanjutkan pengelolaan, maka pemiliknya tetap memiliki lahan, namun berikutnya dikelola oleh orang lain ya atau pihak lain, kemudian nanti mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut. Dan ini sudah kita bahas dalam akad musaqah dan muzara'ah. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana hukum memiliki lahan yang dekat dengan negeri atau ini masih berada dalam negeri muslim ya, seperti itu, sementara dia tidak ada pemiliknya, maka ketika hendak dihidupkan ya, ketika ingin dihidupkan atau ingin dikelola, maka ini harus dengan izin imam ya, seperti itu, izin imam. Bisa jadi ya ketika itu lahan-lahan tersebut ya itu bisa jadi bisa diarahkan untuk kebutuhan kaum muslimin, seperti contohnya untuk membangun masjid ya, madrasah ya, begitu juga rumah sakit, atau barangkali untuk wilayah pekuburan barangkali ya, atau untuk menjadikannya sebagai sumber air serta yang semisalnya. Maka ya ini tetap saja harus dimintakan izin kepada pemerintah ya, demikian. Nah para muslim rahimani wa rahimakumullah, lahan-lahan yang dia berpotensi ya untuk digunakan secara umum ya, lahan-lahan yang berpotensi untuk digunakan secara umum, contohnya adalah lahan-lahan ini adalah seperti lahan yang ya akan dijadikan sebagai lalu lalang manusia ya, maka lahan-lahan seperti ini maka dia mengikuti dari lahan-lahan yang akan menjadi kemaslahatan umum ya, maka tidak boleh untuk menghidupkannya ya, tidak boleh untuk menghidupkannya lantas nanti dimiliki lahan tersebut, demikian ya. Apabila ingin menghidupkannya atau ingin memilikinya, maka tentunya harus izin dengan orang-orang lain ya, karena ini akan dijadikan fasilitas umum contohnya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengambil alih ya, mengambil alih untuk kemaslahatan umum contohnya? Boleh bagi pemimpin atau penguasa ya untuk mengambil ya lahan-lahan yang tadinya ini dikelola atau dihidupkan oleh orang-orang yang menghidupkannya ya, kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan umum bila itu dipandang memang untuk kemaslahatan umum, seperti contohnya ya untuk pasar bagi orang-orang ya, manusia. Pasar maksudnya ini adalah tempat berjualan ya, karena ini untuk kemaslahatan umum. Begitu juga contohnya diambil alih untuk jalanan manusia ya, contohnya ternyata jalan yang diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan perluasan ya menuju satu wilayah, ini melewati lahan-lahan yang mati yang sudah dihidupkan oleh sebagian masyarakat, maka boleh bagi imam atau bagi penguasa, bagi pemimpin untuk melakukan hal tersebut. Nah, apabila diperlukan untuk memberikan ganti rugi ataupun ganti untung, kita katakan demikian, maka silahkan ya, seperti itu ya.
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, terkait dengan melakukan tindakan hajar yang kita sebutkan pada waktu yang lalu, pembatasan terhadap hak milik, ya, atau kewenangan di dalam menggunakan harta. Karena ada satu kasus-kasus, ya, seperti contohnya dia terlilit hutang sehingga tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli terhadap harta yang dia terlilit hutang, ya, yang pemiliknya ini terlilit hutang, sehingga harta-harta ini akan digunakan untuk membayar hutangnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, nah perlu diketahui bahwasanya tindakan ini, yaitu tindakan menyita harta, bukanlah dia, ya, sebagai tindakan untuk memiliki harta. Tidak ada kewenangan bagi orang yang menyita harta, ya, itu untuk memilikinya. Demikian. Ini, ya, berlaku juga bagi pemerintah. Tidak boleh bagi pemerintah, ya, ketika melakukan, ya, tindakan penyitaan harta, ya, ini untuk memiliki harta tersebut. Demikian, ya. Namun penyitaan itu pun dilakukan, ya, itu untuk kemaslahatan, seperti untuk kemaslahatan pribadi orang yang disita hartanya tersebut, ya, seperti untuk apa? Untuk membayar hutangnya, ya, dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga jika terkait dengan lahan, ya, lahan ini ternyata adalah harta milik orang tertentu, ya, yang dia ternyata diberlakukan bagi dirinya, ya, penyitaan harta karena untuk membayar hutangnya. Maka demikian pula lahan-lahan yang sudah dihidupkannya, maka ini bisa dibekukan untuk dikelola olehnya, ya. Maka ini bisa disita oleh pemerintah, lantas ini diarahkan untuk membayar hutang-hutangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ternyata pemerintah, ya, ketika melakukan penyitaan seperti ini dalam jangka waktu yang lama, maka dibolehkan bagi pemerintah, ya, untuk menghidupkan lahan tersebut, ya, menghidupkan lahan tersebut. Demikian, ya, menghidupkan lahan tersebut, nanti kemaslahatannya dikembalikan kepada, ya, pemiliknya, ya, seperti contohnya untuk membayar hutang-hutangnya, dan bisa juga untuk kepada kaum muslimin, ya, seperti itu. Nah, tentunya apabila lahan tersebut ternyata bisa untuk dibayarkan, ya, kepada orang yang telah memberikan hutang atau piutang kepada orang yang dibekukan tadi hartanya, nah, maka ini sebagai bentuk pembayaran hutangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya adalah, ya, boleh bagi orang yang berada di wilayah sekitar sungai, namun tidak boleh ini di wilayah daerah aliran sungai yang sangat dekat. Ini pemerintah kita memberlakukan, ya, jarak begitu, ya. Nah, ini bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah sungai, yang dekat dengan sungai, namun ini bukan di wilayah daerah yang memang dilarang untuk dibuat bangunan di sana, ya, maka boleh untuk mengambil airnya, ya, boleh juga untuk mengalirkan, ya, aliran sungai tersebut, ya, kepada dirinya atau kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian, ya, seperti itu. Hanya saja bila ada larangan dari pemerintah, ya, untuk mengambil aliran sungai tersebut, karena ini bisa jadi merusak, ya, atau bahkan mengakibatkan kerusakan yang parah, ya, contohnya seperti bila contohnya dibuat aliran secara khusus, ya, dengan menggali tanah, maka ini akan membuat, ya, potensi banjir yang melebar ke masyarakat sekitar. Maka yang seperti ini tentunya harus dipatuhi larangan pemerintah tersebut. Begitu juga contohnya larangan pemerintah untuk membangun bangunan di sekitar aliran sungai,
ya. Nah, ini akan mengakibatkan contohnya ya kerugian seperti ya kerugian harta, bahkan bisa jadi jiwa, karena bisa jadi kedatangan air yang begitu besar, banjir bandang begitu. Ini tidak bisa diprediksi. Demikian ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Hanya saja ya, bila tidak ada larangan ya dari pemerintah untuk mengambil air, maka silahkan ya untuk contohnya mencuci pakaian di sungai tersebut ya, begitu juga untuk mengambil airnya untuk masak ya, untuk mandi dan seterusnya, maka boleh ya. Hanya saja ya jangan pula untuk melakukan ya mandi di sungai-sungai seperti ini dengan membuka aurat sehingga terlihat oleh manusia yang lainnya. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah terkait dengan hal yang menjadi perkongsian bagi manusia. Yang pertama adalah air, begitu juga adalah tempat gembalaan ya, semacam rumputan, begitu juga api. Demikian ya. Tiga hal ini yaitu air, sumber air, kemudian adalah sumber penggembalaan hewan ternak, begitu juga sumber panas seperti api ya. Nah, ini dibutuhkan oleh manusia ya, semuanya membutuhkannya. Demikian. Nah, maka tidak boleh untuk dilakukan ya, pembatasan kepada manusia kecuali untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, kemaslahatan umum. Demikian, seperti itu. Baik, hanya saja dibolehkan bagi pemimpin atau penguasa ya, dan ini tidak berlaku bagi rakyat orang lain untuk memberikan pembatasan bagi tempat khusus, seperti contohnya adalah untuk hewan-hewan yang yang langka, yang ini harus dijaga habitatnya. Begitu juga contohnya untuk lahan-lahan yang ini sebagai sumber ya penghasilan pendapatan pemerintah yang akan dikembalikan kepada ya rakyatnya, maka ini boleh dilakukan dengan pembatasan seperti itu ya. Demikian ya, tentunya selama tidak memudaratkan rakyatnya. Demikian, seperti itu. Jadi contohnya apabila memang dibutuhkan untuk mengambil sumber air dan ini dilakukan bentuk pengkaplingan ya, begitu juga contohnya wilayah untuk penggembalaan ya, atau lahan semacam hutan, begitu, hutan lindung ya, ini dilakukan pembatasan, tidak boleh melakukan pemburuan dan seterusnya, maka ini boleh. Kenapa? Karena ini merupakan tindakan untuk kemaslahatan ya, kemaslahatan seperti itu ya. Begitu juga contohnya penebangan liar. Nah, ini tidak boleh. Ini contohnya lahan-lahan ini ya, tanaman-tanaman di sini untuk ditebang dan digarap. Kenapa? Karena ini akan merusak pepohonan yang ada di sana, yang ini merupakan hutan lindung ya, contohnya seperti itu dan seterusnya. Maka boleh bagi penguasa, pemimpin untuk melakukan hal tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain, tentunya ini merupakan bentuk kezaliman ya. Dan ini merupakan hal yang diharamkan ya. Ini sudah kita bahas juga dalam pembahasan ghasab ya, demikian. Ini tentunya diharamkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 229, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Siapa saja yang melanggar batasan-batasan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Demikian ya. Nah, demikian pula hadis yang pernah kita sebutkan, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man zalama
qida shibrin minal ardi tuwiqahu ya min sab'i ardina, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja mendolimi seukuran jengkal dari tanah, ya, maka akan dikalungkan tanah tersebut ya sampai kepada 7 lapisnya, ya, pada dirinya, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardina." Akhrajah al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang mengambil sedikit dari lahan tanpa haknya, itu lahan bukan haknya, ya. Maka dia akan dibenamkan, ya, di lahan tersebut pada hari kiamat sampai ke 7 lapisnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hukuman ya bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap hak orang lain, ya, terkait dengan tanah, ya. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Baik para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materinya pada waktu mendatang, dan ini kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab, ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Demikian. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustadz. Saya sedang bekerja di suatu tempat yang diisolasi. Jadi saya bekerja dan tidur di area tempat kerja dalam jangka waktu yang agak lama. Yang saya tanyakan, apakah kami punya kewajiban sholat Id Ustadz? Kami yang di sini sehat semua, bebas wabah karena sebelum masuk sudah karantina, tes swab, dan tempat kerja kami juga di lockdown, ya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk keluar masuk. Demikian. Baik, sedangkan kami ini fakir ilmu. Saya disuruh jadi imam dan khatib, ya, tapi saya sendiri fakir ilmu. Baik, ya. Kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu tempat yang diisolasi untuk bekerja atau di satu tempat yang di sana jauh dari keramaian, baik itu karena memang disengaja untuk diisolasi atau memang karena memang jauh tempatnya dari manusia, maka bukan sebuah halangan untuk menjadikan sebagian tempat di sana untuk menjadi tempat ibadah, tempat sholat, ya. Tidak masalah, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lahan tanah itu bisa dijadikan sebagai, ya, alat untuk bersuci, demikian pula untuk sholat, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Aku diberikan keutamaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh para nabi itu dengan 6 hal. Di antaranya adalah wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan untukku bumi itu sebagai, ya, alat bersuci, demikian pula sebagai masjid untuk sholat. Oleh karenanya bisa untuk dijadikan sholat, ya, bisa untuk dijadikan tempat sholat, tidak masalah. Baik itu contohnya sholat Jumat, ya silakan, ya. Sholat fardu yang ini sifatnya harian, ya, sholat fardu berjamaah bisa. Ya, buat contohnya satu, apakah mes yang kosong, ya, begitu juga contohnya aula, ya, demikian. Ya. Maka ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat, ya, sebagai tempat sholat fardu atau sholat Jumat tidak masalah. Nah, ini pendapat sebagian besar dari ulama,
membolehkan ya untuk menjadikan satu tempat itu ya untuk tempat sholat, demikian ya. Adapun sholat Id ya, maka ini di lapangan ya, maka di tempat kerja itu ada lapangan yang agak luas, maka silakan sholat Id di sana bagi para pekerja yang ada di sana, seperti itu. Permasalahannya adalah mungkin pertanyaannya, kami ini fakir ilmu, lalu disuruh jadi imam dan jadi khatib. Maka saya katakan untuk solusi khatib adalah tinggal saja membeli buku ya khutbah yang sifatnya tahunan, ya, maka tidak masalah ya. Ada buku khutbah yang sifatnya tahunan, maka itu dibeli. Apakah 2 jilid atau mungkin 3 jilid, demikian. Yang ini dengan tema yang berbeda-beda, demikian, agar menghindari kebosanan, seperti itu ya, demikian. Nah begitu juga untuk khutbah Id, maka juga belikan bukunya, insya Allah bisa ya. Adapun untuk jadi imam ya, maka dipilihlah imam yang tentunya mereka ini yang lebih bagus bacaannya ya. Tidak harus orang yang qari, yang seorang mujawid ya, yang bagus tajwidnya ya, tidak mesti ya. Maka yang paling bagus di antara mereka maka dijadikan sebagai imam, demikian ya, seperti itu. Insyaallah taala ya bisa bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahu taala alam. Baik. Ini ada pertanyaan. Bismillah, maaf Ustadz, terkait dengan sholat Idul Adha besok di hari Jumat dalam kondisi masih mewabah seperti ini, bagaimana hukumnya? Apa masih boleh melakukan sholat di rumah saja seperti Idul Fitri kemarin? Tentunya ya, illah atau alasan sebab mengapa para ulama ya mereka memberikan dispensasi untuk bolehnya sholat fardu berjamaah di rumah, begitu juga sholat duhur sebagai ganti sholat Jumat di hari Jumat untuk dilakukan di rumah, begitu juga sholat hari raya ya untuk dilakukan juga di rumah. Maka ini sebabnya adalah dikarenakan adanya virus corona ya, untuk menghindari persebaran agar tidak memudaratkan diri, begitu juga orang lain. La darara wala dirara ya, tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain, demikian. Nah seperti ini, maka ini alasannya. Jika hujan saja dalam syariat kita itu dijadikan sebagai ya sebab kebolehan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, begitu juga sebagai sebab untuk tidak, atau sebagai sebab kebolehan untuk tidak mengikuti sholat Jumat di masjid hujan ini, maka tentunya virus corona ini lebih utama. Mengapa? Karena tidak ada kematian yang muncul disebabkan hujan ya. Namun ada kematian yang disebabkan oleh terjangkiti virus corona, demikian. Artinya ya, seseorang apabila dia menempuh hujan disertai dengan adanya ya masyaqqah, yaitu kesulitan yang berat ya bagi orang tersebut. Lalu contohnya bila ini terjadi di zaman Nabi SAW, maka tentunya orang tersebut akan mengalami basah kuyup, lalu dia sholat di samping orang yang tidak basah, maka ini akan mengganggunya dan dia pun akan terganggu dalam kondisi basah tersebut. Nah inilah sehingga ini diberikan dispensasi bagi orang ya untuk apa? Untuk tidak sholat ke masjid ya. Boleh untuk sholat berjamaah di rumah ya, sholat fardu berjamaah di rumah, atau sholat Jumat
di rumah ya dengan menggantinya sholat zuhur, seperti itu. Dibolehkan, ya. Begitu juga sholat Id, karena sholat Id ini ya para ulama tidak sepakat, dia tidak sepakat seluruhnya ini wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, seperti itu. Demikian. Ini sebabnya hujan, ya. Dispensasi ini diberikan sebabnya hujan. Yang ini bahayanya itu lebih rendah ketimbang corona, virus corona, persebaran virus corona. Virus corona ini, ya ini sangat berbahaya ketimbang hujan. Karena ada kematian disebabkan ya virus corona. Seperti itu. Ya, oleh karenanya ya tentunya sebagai bentuk qiyas aulawi, ya qiyas aulawi, maka masih diberikan dispensasi, apalagi di zaman saat ini masih ya ketika sudah new normal seperti ini, ya terkadang sebagian masyarakat lalai dan potensi untuk penularan ini sangat besar. Oleh karenanya ya diberikan, masih ada dispensasi untuk melakukan sholat di rumah, ya seperti itu. Ya. Bagi yang khawatir tentunya, ya bagi tidak khawatir maka ya silahkan melakukan sholat ya di masjid, apakah sholat fardu berjamaah maupun sholat ya Jumat, ya begitu juga sholat Idnya, seperti itu. Tentunya sembari ya sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, sembari ya mengindahkan dan memperhatikan dan menerapkan ya, protokol kesehatan. Demikian. Sedikit hal yang dalam tataran keadilan ya dan keseimbangan ya, bagi orang-orang yang mereka ini dia memiliki aktivitas di luar rumah, ya, dan dia berinteraksi dengan orang-orang, ya seperti itu. Lantas orang-orang yang seperti ini memiliki aktivitas di luar rumah, ya ini juga bertemu dengan orang-orang, maka sebagai bentuk keadilan ya sebaiknya dia tidak mengambil rukhsah dispensasi untuk sholat di rumah. Mengapa? Ya, mengapa? Dikarenakan jika dia mengambil dispensasi sholat di rumah, sementara bila dia sholat di masjid dengan alasan bahwasanya khawatir tertular virus corona atau menularkan virus corona, maka kita katakan aktivitasnya di luar rumah pun karena pekerjaan atau karena keperluan yang lain ini pun sama saja. Ya, yang jelas sebagaimana ketika keluar rumahnya untuk urusan dunianya, ya dia ini mematuhi protokol kesehatan, maka demikian pula harus di masjid dia harus mematuhi protokol kesehatan. Demikian. Nah ini bentuk keadilan, ya bentuk keadilan. Maka tidak adil bila ya seseorang itu untuk urusan akhiratnya dia dia mengambil dispensasi, untuk urusan dunia tidak mengambil dispensasi. Demikian, ya seperti itu. Saya condong demikian, ya. Apabila memang contohnya dalam pekerjaan urusan dunianya seseorang itu masih dia mengkhawatirkan, bahkan dia lebih lebih banyak bekerja di rumah sampai saat ini, ya maka boleh bagi dirinya juga untuk melakukan ya mengambil dispensasi ya untuk sholat di rumah pula, seperti itu. Namun bagi orang-orang yang mereka beraktivitas di luar rumah, ya untuk urusan dunia, bahkan ini bisa berinteraksi dengan persentuhan, ya sangat dekat, tidak ada protokol kesehatan bahkan seperti itu, ya. Nah, ketika di luar rumah, namun ketika terkait dengan urusan ya ibadah, ini malah mengambil jarak, contohnya, lalu memilih dispensasi sholat di rumah, maka ini merupakan sebuah hal yang jauh dari tindakan keadilan dan keseimbangan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ya. Kita beralih kepada pertanyaan yang lain, ya.
Baik, ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mengenai warisan ya. Seorang yang meninggal dunia adalah laki-laki, yaitu adik dari ayah, memiliki istri satu orang, satu anak laki-laki yang sudah berkeluarga, dan 2 orang anak perempuan. Bagaimana pembagiannya, Ustadz? Ya, apakah keluarga mayit termasuk ahli waris seperti abang, kakak, dan adik dari si mayit tersebut? Syukran, Ustadz. Baik ya. Dalam pertanyaan ini tidak disebutkan kedua orang tua dari si mayit, ya, dan seperti memang tidak ada ya, seperti itu. Maka apabila orang yang meninggal dunia ini ya memiliki harta warisan yang ditinggalkannya, maka tentunya harta warisan tersebut itu dibagikan kepada ahli warisnya bila telah dikeluarkan biaya-biaya seperti contohnya biaya untuk pengurusan jenazah, demikian pula biaya pembayaran hutang seperti baik itu hutang contohnya terkait dengan hutang manusia, hak manusia, atau hutang kepada Allah terkait dengan pembayaran ya, seperti contohnya kafarah ya, tebusan. Begitu juga contohnya bila ternyata yang sakit ini ya, atau yang meninggal ini dulunya sakit ya, tidak mampu untuk berpuasa lantas bayar fidyah, seperti itu ya. Demikian pula bila ada wasiat terkait dengan harta ya, maka dikeluarkan, demikian ya. Nah, adapun bahagiannya ya, setelah diketahui ya harta warisan tersebut, maka harta warisan itu dibagi kepada ahli waris, dan ahli waris di sini diidentifikasi adalah istri ya, kemudian 3 orang anak dengan rincian 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Baik. Karena tidak ada orang tua ya, maka orang tua bukan merupakan ahli waris ya, karena memang tidak ada karena sudah meninggal dunia. Maka ya harta warisan ini dibagi terlebih dahulu, yang tersisa itu dibagi 1/8 diarahkan untuk istri ya, demikian. Kenapa 1/8 tidak 1/4? Dikarenakan yang meninggal dunia memiliki anak, demikian. Baik, 1/8 ya diambil untuk bagian istri. Nah, sisanya diarahkan untuk 3 anak ini dengan ya pembahagian ya, laki-laki 2 kali ya lipat dari bahagian perempuan, demikian ya. Karena ada satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dan 1 bagian anak laki-laki dan 2 bagian anak perempuan, maka sisa dari harta setelah diberikan bahagian ibu mereka, yaitu istri dari yang meninggal dunia, itu 1/8, sisanya maka dibagi 4, sisanya dibagi 4 ya, dengan 2 bahagian untuk anak laki-laki dan masing-masing 1 bagian untuk masing-masing anak perempuan. Nah, seperti itu, mudah insyaallah ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan adalah datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.